Lebih dari sepekan, Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan. Latihan ini guna menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Grup G yang akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Awalnya terdapat 34 pemain yang mendapat panggilan, namun dalam perjalanannya, Coach Shin Tae-yong memanggil beberapa nama-nama baru guna menggantikan pemain-pemain yang tidak hadir serta untuk mengantisipasi pemain yang saat ini tengah cedera ringan. Terdapat 6 pemain baru yang dipanggil, yaitu Rizky Ridho, Iljaz Pasojevic, Didik Wahyu, Adi Setiawan, Muhammad Adi Satrio, dan Arthur Irawan. Total, saat ini Timnas Indonesia berkekuatan 37 pemain, yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 28 pemain yang akan dibawa ke Uni Emirat Arab. Namun dalam 37 pemain ini, ada beberapa nama yang pemanggilannya dipertanyakan oleh publik sepak bola Indonesia. Berikut Football Time merangkum 3 pemain yang pemanggilannya patut untuk dipertanyakan. Yang pertama ada Akil Safik. Akil Safik tidak pernah menjadi kiper utama Timnas Indonesia level usia. Namun kondisi itu tidak menghalanginya untuk naik kasta ke Timnas senior. Banyak pihak yang mempertanyakan pemanggilan Akil Safik ke Timnas Indonesia. Kualitasnya dianggap masih kalah oleh beberapa kiper lain. Karena pemusatan latihan Timnas Indonesia ini bermuara untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022, nama-nama seperti Andre Tani yang telah berpengalaman atau Hilmansyah yang bermain heroik di Piala Menpora dianggap lebih pantas mengisi slot Akil Safik. Akil Safik juga masih jauh dari peran utama di Persib. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu bahkan berstatus sebagai kiper keempat tim. Di Piala Menpora, Akil Safik kalah bersaing dari Made Irawan, Teja Paku Alam, dan Dika Bayangkara. Dia juga tak bermain sama sekali untuk Persib hingga babak final. Yang kedua ada Nur Hidayat Haji Haris. Netizen menjuluki Nur Hidayat Haris sebagai Dayat Upamecano. Sebutan itu merupakan plesetan dari nama bek RB Leipzig Dayot Upamecano. Nur Hidayat adalah kapten Timnas Indonesia U19 pada 2018. Setahun berselang, ia dipromosikan ke Timnas U22 oleh Indra Sapri walaupun bukan pilihan utama. Ia kalah bersaing dengan Andy Setio dan Bagas Adi Nugroho. Setelah Shin Tae-yong mengambil alih Timnas Indonesia, Nur Hidayat kehilangan tempatnya. Karena itu, Nur Hidayat sempat membuat pernyataan kontroversial yang akhirnya menjadi pembicaraan oleh publik sepak bola nasional. Belum dipanggil Timnas Indonesia, mungkin satu di antaranya belum rezeki. Shin Tae-yong juga belum pernah melihat permainan saya. Tapi insya Allah, suatu saat nanti saya akan kembali ke Timnas Indonesia. Sekarang fokus ke proses saja dulu. Imbun Nur Hidayat Medio, Agustus 2020. Perjuangan Nur Hidayat untuk memikat Shin Tae-yong akhirnya membuahkan hasil. Dia dipanggil ke Timnas Indonesia proyeksi kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, keputusan Shin Tae-yong untuk mempromosikannya ke Timnas senior pada saat ini melahirkan kontroversi. Selain dianggap belum pantas naik kasta ke Timnas senior, kondisi Nur Hidayat juga kurang memadai. Ia tak sekalipun diturunkan di Piala Menpora meski bergabung dengan PSM Makassar. Dan di posisi ketiga ada Arthur Irawan. Pada 7 Mei 2021, akun Twitter PSS, PS Sleman mengumumkan bahwa Arthur Irawan mendapat panggilan oleh pelatih Shin Tae-yong ke pemusatan latihan tim nasional di Jakarta. Hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya, atas dasar apa dirinya mendapatkan panggilan timnas. Menurut data yang dihimpun dari Soccerway, Arthur Irawan sejak pertama kali merumput di Indonesia pada tahun 2017, ia tak pernah bermain lebih dari 5 kali dalam semusim. Bukan hanya bermain di lapangan, nama Arthur Irawan juga jarang masuk ke dalam DSP di setiap tim yang ia bela. Paling banyak, Arthur Irawan dilibatkan dalam 12 pertandingan selama semusim saat memperkuat Perseru Badak Lampung FC di Liga 1 2019. Dari jumlah itu, pemain kelahiran 3 Maret 1993 ini hanya 3 kali diturunkan oleh pelatih Milan Petrovic. Jika dirinci, Arthur Irawan bermain sekali untuk Persija Jakarta, 2 kali untuk Borneo FC di Liga 1 2017, sekali untuk Persebaya Surabaya pada Liga 1 2018, dan 3 kali untuk Perseru Badak Lampung FC di Liga 1 2019, serta 3 kali bagi PSS pada Liga 1 2020. Total, Arthur Irawan hanya merangkum 10 penampilan dalam 4 musim. Namun di Piala Menpora 2021, Arthur Irawan justru sering diturunkan oleh pelatih Dejan Antonik. Ia bermain 5 kali dari 8 pertandingan PSS.
Performa Arthur Irawan dikritik habis oleh pendukung PSS via media sosial. Arthur Irawan dianggap kurang berkontribusi untuk PSS. Bahkan demi mengakomodir Arthur Irawan, Dejan harus mengorbankan Dery Rahman dan Samsul Arifin. PSSI pun akhirnya mengeluarkan pernyataan mengenai pemanggilan 3 pemain ini. Pemanggilan 3 pemain yang dianggap tidak wajar ini akhirnya menimbulkan isu miring terkait pemain titipan yang ada di internal Timnas Indonesia. Karenanya PSSI melalui Indra Safri mengeluarkan pernyataan resmi guna membantah isu ini. Sekali lagi, kami minta publik jangan mendeskripsikan kualitas 1 atau 2 pemain. Hal ini karena semua pemain punya kesempatan yang sama untuk dilihat kemampuannya. Lagi pula, ini masih proses seleksi. Keputusannya ada pada Sinteyong. Kami membutuhkan pemain di posisi fullback. Kami diberikan sejumlah nama pemain, akhirnya kami pilih Arthur Irawan, apalagi yang bersangkutan dalam kondisi fit dan bugar. Nah, itu dia 3 pemain yang pemanggilannya patut dipertanyakan. Sampai jumpa di informasi-informasi sepak bola lainnya dan salam olahraga.